Iya, terima kasih sudah jujur. Nggak ada yang suka fisika sepertinya ya. Tapi nggak apa, suka tidak suka kalian harus tetap belajar di sini. Oke? Nah, jadi hari ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang perubahan kimia. Perubahan ini sering banget terjadi di sekitar kalian, dampak kalian sadari. Terus ada komponen reaksi kimia dan penyetaraan reaksi kimia. Oke? Tapi sebelum itu, saya mau tanya, pernahkah kalian melihat atau memperhatikan sebuah nasi yang kalian makan, yang awalnya dia rasanya enak, warnanya putih, terus akan enak dilihat, terus tiba-tiba keesokan harinya kalian biarkan saja di suhu ruang, kira-kira nasinya menjadi seperti apa? Tumbuh berjamur, terus bau, terus kering. Rasanya kalau dia di tempat yang lembab, banyak airnya, nasinya akan seperti apa? Lembek, basi, ya kan? Yang awalnya dia cantik, enak dipandang, enak baunya, enak rasanya, tiba-tiba keesokan harinya karena perubahan atau karena faktor-faktor dari luar jadi basi, jadi bau, dan lain sebagainya. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena adanya reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan zat menjadi sebuah zat baru. Contohnya kayak nasi tadi. Ya, memang bentuknya masih nasi, tapi ada beberapa hal yang berubah dari nasi tersebut. Oke, misalnya ada nasi berubah yang terjadi dari nasi menjadi dibiarkan keesokan harinya. Perubahan apa saja yang terjadi? Yang pertama pasti ada perubahan dari suhunya. Mungkin yang awalnya suhu nasinya hangat karena ditaruh di magicom, kemudian dikeluarkan, lama-kelamaan suhunya akan menjadi suhu kuat atau suhunya malah lebih tinggi. Oke, terus perubahan apa yang terjadi? Atau juga terjadi perubahan. Kalian pernah memperhatikan apel? Pernah? Apel kalau kalian buka, lama-kelamaan dibiarin, kira-kira ya, apa yang berubah itu? Warna. Yes, jadi perubahan warna. Oke, jadi tidak hanya di suhu, ada juga perubahan warna pada suatu zat. Oke, selain itu ada perubahan apa lagi? Terbentuknya gas. Ya. Contoh misalnya ketika kalian memanggang roti dipanggang lama-kelamaan akan panas. Ya, selain panas, rotinya akan mengembang. Mengembang itu karena apa? Karena terbentuknya gas, adanya gas. Dan yang terakhir adanya endapan. Tahu endapan? Jadi kalau endapan, kopi nih pasti panas. Terus kalian biarin lama-kelamaan, pasti nanti di akhir-akhir itu ada yang bagian berpisah jadi dua. Ya kan? Ada yang bagian bubuknya sama ada bagian cair. Yang bagian bawahnya itu disebut dengan endapan. Oke? Contohnya di kehidupan sehari-hari, ini ada beberapa contoh perubahan zat yang terjadi. Yang pertama, ada daun yang menguning. Ini terjadi karena adanya reaksi kimia, ya. Yang mana reaksi kimia di sini yang terjadi adalah perubahan apa? Perubahan warna. Ya, ini terjadi perubahan warna. Saat menjemur pakaian, yang awalnya bajunya basah, terus dijemur, lama-kelamaan jadi kering, berarti itu terjadi perubahan apa? Yes, perubahan suhu. Terus kalau dari adonan roti panggang terjadi ya terbentuknya gas. Di mana terbentuknya? Di dalam ketika kalian memanggang adonannya itu menjadi mengembang, itu kan adanya gas. Terus pagar berkarat. Kalau kalian perhatikan pagar berkarat, ya itu terjadi karena terbentuknya. Kenapa?
Pagar berkarat itu terjadi karena terbentuknya contoh dari endapan yang warnanya berubah jadi coklat. Ya. Oke, yang terakhir ada contoh irisan apel. Kayak tadi irisan apel, di mana reaksi kimia yang terjadi adalah perubahan warna. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang bertanyakan tentang reaksi kimia? Pasti sering banget kalian temukan hal-hal ini, ya. Ada banyak contoh-contoh lainnya dari perubahan perubahan reaksi kimia selain yang tadi saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka bang aktivitasnya. Dicoba. Oke, yang masih menyatakan kita dulu boleh. Atau yang mau foto dulu boleh. Ini foto nggak sih? Biar cepat. Biar satu-satu pulang. Ini kita sudah selesai. Sudah dibuka bang aktivitasnya? Sudah dicoba dulu. Nomor 1 sampai 5 akan kita kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Yang di papan boleh kalian hapus? Boleh? Oke, kita hapus dulu.
yang terpapar udara, itu yang mana perubahan terjadi karena terbentuknya gas atau endapan. Ya, betul, endapan namanya. Oke, nomor 1 C. Nomor 2 Vino. Peristiwa berikut yang termasuk perubahan fisika adalah D. Pembentukan embun pada rumput di pagi hari. Ya, pembentukan embun pada rumput di pagi hari itu disebut dengan perubahan fisika. Sementara seperti ada pemanggangan daging hingga matang, pembakaran kayu, dan pencampuran cuka dengan baking soda itu termasuk dalam perubahan kimia. Oke. Next, 3 dia seorang koki memasak minyak dan goreng kentang. Apakah perubahan kimia yang terjadi pada memasak kentang? Ya, yang awalnya warnanya kuning-kuning, terus ketika digoreng, ya, warnanya menjadi lebih kecoklatan akibat reaksi kimia dari proses penggorengan. Ciri-cirinya adalah perubahan warna. Ya, oke. 4 Vino lagi boleh. Seorang peneliti sedang mempelajari reaksi kimia dalam pembuatan keju. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan mendeskripsikan perubahan kimia yang terjadi selama proses fermentasi dalam pembuatan keju? C. Jadinya perubahan wujud pada susu. Ya, perubahan wujud pada susu itu termasuk dalam ciri perubahan fisika. Sementara kalau perubahan warna dari kecoklatan, gas karbon dioksida yang menghasilkan gelembung, sama terbentuknya asam laktat itu termasuk dalam perubahan kimia. Oke, good job Vino. Next, yuk yang lain selain Vino. Vino udah banyak banget. Udah banyak banget, udah 2 sih. Yang lain. Saya bela dia, Vino. Kalau nggak bisa tunjuk sakti aja deh. Nah, buka HP ya, ganteng. Ganjar, Noah. Bagus. Ya, lanjut. Nomor 5. Seorang petani menggunakan pupuk nitrogen dalam pertanian untuk meningkatkan pembuatan tanaman. Pupuk ini mengandung senyawa nitrogen yang akan diubah oleh bakteri tanah menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tanaman. Anak diskusi ini takut perubahan kimia. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat terkait dengan perubahan kimia dalam penggunaan pupuk nitrogen? Soal Yang mana aja? Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat terkait dengan perubahan kimia dalam penggunaan pupuk nitrogen? C. Bakteri tanah mengubah senyawa nitrogen menjadi nutrisi tanaman. Ya, jawabannya C ya. Yang A sama B itu bukan termasuk perubahan kimia, tapi merupakan efek atau dampak dari pemberian pupuknya. Sementara kalau D itu tidak ada kaitannya dengan apa di soal itu tentang perubahan kimia dalam penggunaan pupuk nitrogen. Sampai sini ada yang ditanyakan? Putri? Aman? Yang lain aman? Dia adalah Tati? Wahyu? Vino aman? Oke, next kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang komponen reaksi kimia. Tapi sebelum itu kalian tahu selama ini yang kalian hirup itu merupakan termasuk dalam gas apa? Oksigen. Yang mana oksigen itu dalam kimia, dalam IPA-nya itu ditulis dengan simbolnya apa? Simbol kimia dari oksigen.
O2. Kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Rumus kimianya adalah H2O. karbon dioksida kok H2. Karbon dioksida. Clue depannya C. CO. CO2. Ya, CO2. CO. Karbon dioksida penulisan senyawa kimianya dari CO2. Kalau oksigen itu adalah O2. Di mana terjadi yang namanya sebuah proses atau reaksi kimia dari kalian hirup sampai kalian keluarkan itu ada reaksinya. Ya, ada rumusnya. Bisa kalian tentukan perubahan apa yang kira-kira terjadi. Oke, itu disebut dengan reaksi kimia. Ya, ini merupakan sebuah proses, bukan sebuah pernyataan. Oh ya, sebuah persamaan. Sebuah persamaan yang menyatakan proses dari satu zat atau lebih reaksi untuk menghasilkan zat baru. Ya, jadi misal kayak perubahan paling simpel kayak tadi perubahan irisan apel atau perubahan dari nasi menjadi basi. Nah, itu tuh ada persamaannya, ada cara penghitungannya di fisika. Oke? Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, kalian perlu tahu dulu kenalan dulu sama bentuk dari bagaimana rumus kimia atau reaksi suatu senyawa. Reaksi kimia dari suatu senyawa. Oke? Nah, di mana terdapat komponen-komponen dari reaksi kimia? Yang pertama pastinya ada yang namanya rumus kimia. Yang tadi yang kita sebutkan CO2, O2, H2O. Itu termasuk namanya rumus kimia. Di mana di rumus kimia itu ada yang mereaksikan, ada hasil reaksinya. Oke? Kimia, rumus kimia yang mereaksikan atau zat kimia yang bereaksi itu kita sebut sebagai reaktan atau pereaksi. Zat kimia yang bereaksi itu kita sebut sebagai reaktan atau pereaksi. Ini biasanya disimbolkan dengan rumus kimia. Rumus kimia yang tadi seperti kan saya sebutkan. Oke. Kemudian sementara untuk hasil dari zat tersebut atau hasil dari zat barunya itu kita sebut sebagai hasil reaksi. Zat kimia yang dihasilkan itu disebut apa, Bella? Oh, Bella. Nah, zat dari persamaan reaksi kimia ada hasilnya itu disebut dengan apa dia? Yang keras? Ini loh nih guys, ini produk reaktan. Kalau di contohnya yang mana yang termasuk dalam reaktan atau bereaksi? Kalau dari contohnya yang mana termasuk reaktan atau bereaksi, zat yang bereaksi adalah yang keras. Ini kan rumus kimia saya. H2 itu rumus dari hidrogen. O2 rumus dari yang mana hidrogen sama oksigen ini kita sebut sebagai reaktan atau pereaksi, zat yang bereaksi. Nah, biasanya zat yang bereaksi itu minimal 2 zat. Oke. Nah, selanjutnya yang termasuk produknya adalah H2O atau biasa kita kenal sebagai H2O atau air. Benar. Ini produk. Oke. Oke, tahu dari mana terbentuknya air? Iya, air terbentuk dari komponen dari senyawa hidrogen dan oksigen.
di mana masing-masing dari mereka itu punya yang namanya identitasnya atau simbolnya masing-masing. Ya, agar kalian tahu ini termasuk di fase apa, ini fase apa. Oke, yang pertama dari padatan. Padatan itu biasanya simbolnya dari S. Simbolnya S. Jadi kalau ada sebuah reaksi kimia simbolnya S itu berarti menunjukkan bahwa bahwa senyawa kimianya itu termasuk dalam padatan. S atau merupakan singkatan dari solid. Oke. Terus yang kedua ada cairan atau cairan itu disimbolkan dengan huruf L atau berasal dari bahasa dasarnya adalah liquid atau L. Oke. Kalau gas itu disimbolkan dengan G kecil. G atau gas juga ada bahasa Inggris. Oke. Dan terakhir ada larutan. Larutan itu disimbolkan dengan AQ atau singkatan dari aqueous. AQ, aqueous. Oke, jadi dari sini. Jadi kalau misalnya ada sebuah rumus kimia, terus biasanya itu fasenya itu ditulis di sebelah rumus kimia. Oke, kayak ini. Ini kan dia G, ini G, berarti fasenya termasuk fase gas. Paham? Ada bukan ya? Next ada anak panah. Anak panah itu merupakan arah reaksinya berlangsung. Kemana arahnya dia? Tapi umumnya biasanya arah panahnya dia ke kiri. Kadang pernah ke kanan atau kanan kiri. Kanan kiri berarti terjadi dari produk bisa jadi dari reaktan bisa jadi produk, dari produk bisa jadi reaktan. Oke. Next, ini arah. Nah, terus ada koefisien. Koefisien itu adalah perbandingan jumlah zat yang terlibat. Biasanya koefisien itu ditulis di mana ya? Ini di depan sebelum rumus kimia. Ini namanya koefisien. Ya, koefisien itu selalu ditulis di depan rumus kimia. Ingat baik-baik. Oke. Selanjutnya ada indeks. Indeks itu merupakan jumlah dari unsurnya. Di sini misalnya hidrogen ada 2, berarti hidrogennya ada 2. Ini kan simbolnya rumus kimianya H. Terus ada 2, berarti maksudnya itu adalah unsur hidrogennya itu ada 2. Itu maksudnya. Oke, biasanya itu dia tulisannya kecil di sebelah rumus kimia atau di huruf dari sebuah reaksi kimia. Oke. Ini kayak ini contohnya O, oksigen, terus tulis 2. Jadi oksigen itu terbentuk dari oksida yang ada 2 unsurnya. Makanya disebut dengan oksigen. Paham sampai sini? Kalau 2 ini unsur yang terlibat, jadi maksudnya hidrogen, ada 2 hidrogen yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 H2 gitu. Di sini kalau nggak ada berarti hitungannya koefisiennya berapa? 1. Ya. Jadi ada 1 oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan H2. Di sini ada pertanyaan kan? Ayo dipahami nanti kalian kelas 10 SMA sudah mulai masuk ke pelajaran mata pelajaran kimia namanya. Jadi kalian harus kenalan dulu sebelum lanjut ke kimia. Bisa bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu terutama? Oke, boleh betul. Nah, kalau tidak ada yang bertanyakan, silakan. Udah difoto semua? Kalau udah kan dihapus. Kerjakan nomor 6 sampai 10. Sebelah sini kan bisa hapus ya? Ya, Rendra? Ya. Ya, Rendra nggak
apa tuh? Udah ya guys. Oh, benar nih. Iya Pak. Nanti kan kita tanya, nggak bisa jawab dah. Apa? Iya Pak saya. Tadi Sakti menjawab. Ini sih ya.